Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Asmani Faza atau biasa disebut juga sebagai Caca. Saat ini saya sedang berkuliah semester 8 di Universitas Pancasila, Fakultas Psikologi dan berdomisili di Kota Bekasi. Saat ini saya sedang mencari tempat magang yang dapat membantu saya dalam meningkatkan skill dan juga menambah pengalaman di dunia kerja, terutama pada bidang marketing dan juga general, karena selinear dengan pengalaman saya sebelumnya di salah satu mitra Kemendikbud RI dalam program Magang Merdeka nih. Maka dari itu, saya berkomitmen kuat untuk mendaftar di program internship di DB Telkom agar kemampuan saya bisa jauh lebih berkembang daripada yang sebelumnya nih. Selain sedang menyelesaikan pendidikan saya, saat ini juga saya sedang mengikuti beberapa kegiatan. Di antaranya yaitu saya sedang mengikuti kegiatan studi independen dari Altair Academy dalam program Magang Merdeka yang diselenggarakan oleh Kemendikbud RI. Lalu yang kedua, saat ini saya sedang mengikuti kegiatan menjadi Campus and Regional Ambassador di Novo Club dari PT Paragon Teknologi dan Innovation. Lalu yang ketiga, saya juga sedang mengikuti kegiatan magang di Pranata Humas Indonesia dalam posisi subdivisi pelatihan, dan divisi utamanya itu adalah sumber daya manusia. Selain kegiatan tersebut, saat ini juga saya sedang menjalani proyek pembuatan aplikasi konseling bersama dengan teman-teman saya, di mana di sana saya menjabat sebagai seorang ketua dan juga founder. Selama saya berkuliah, hal yang paling menarik di perkuliahan saya adalah ketika saya mengikuti kegiatan lomba KBMI di tahun 2020 bersama dengan teman-teman saya, yaitu ada 4 orang, satu tim, dan di sana saya membawa sebuah proposal bisnis yang berjudul aplikasi Tiamo. Untuk pertama kalinya saya menjalani sebuah lomba, di mana lomba itu bukan hanya lomba mengenai sains atau seperti membuat esai gitu, tapi ternyata di sana saya justru membawa suatu proposal bisnis yang sebelumnya sama sekali tidak pernah saya pelajari karena saya berasal dari Fakultas Psikologi. Tetapi dengan jurusan yang berbeda atau pengalaman yang jauh dari bidang yang saya ampu, itu justru membantu saya untuk menambah pengalaman dan juga meningkatkan skill di bidang analytical dan juga memahami beberapa hal tentang bisnis dan design thinking. Dan itu menurut saya hal yang paling menarik di dalam hidup saya selama saya berkuliah. Ditambah lagi, selain saya mendapatkan ilmu pengetahuan dan juga pengalaman-pengalaman seru di dalamnya, saya juga bisa menambah relasi nih dengan beberapa orang yang tentunya sekarang ini justru menjadi mentor untuk saya menjalani bisnis. Selama mengikuti lomba dan juga menjalani proyek tersebut, banyak sekali tantangan yang harus saya lakukan, dan yang paling terberat itu adalah ketika saya untuk mengurusi manajemen perusahaan, karena saya tidak pernah mendapatkan pengetahuan tentang manajemen perusahaan, jadi saya harus mencari tahunya sendiri. Nah, ketika saya mencari tahunya sendiri, yang pertama saya lakukan adalah tentu saja saya akan belajar dari buku maupun dari YouTube orang terkenal atau pebisnis yang pernah menjalani bisnisnya dari nol dan kemudian sekarang menjadi sukses, atau saya juga bertanya kepada mentor-mentor saya sebelumnya nih yang pernah saya temuin di dalam lomba-lomba tersebut. Dan kadang-kadang saya juga bertanya kepada dekan saya, karena kebetulan dekan saya itu adalah profesor di psikologi bisnis, dan beliau sangat membantu saya dalam kegiatan marketing, manajemen perusahaan, dan juga struktur organisasi. Bahkan beliau juga mengajarkan saya tentang pengetahuan-pengetahuan minim mengenai seperti sponsor, investor, dan juga mengenai RAB, keuangan, dan semacamnya nih. Lalu selain pengalaman tersebut, hal yang paling menantang menurut saya adalah ketika saya harus membuat suatu keputusan, di mana keputusan itu melibatkan banyak orang di dalamnya, dan sebisa mungkin itu tidak sampai merugikan banyak orang gitu. Dan itu sangat challenging buat saya, tetapi alhamdulillah saya bisa melakukannya sampai detik ini dengan baik. Dengan kegiatan yang saat ini sedang saya ambil atau sedang saya lakukan, saya biasanya menggunakan tools Trello dan juga Google Calendar, atau saya menggunakan G Sheet ya, Google Spreadsheet, untuk membuat jadwal kuliah atau juga jadwal kegiatan supaya lebih teratur dan juga lebih tersusun gitu, atau lebih rapi lah gitu kan. Karena kalau misalkan nggak pakai Trello atau Google Sheet atau Google Calendar, itu kadang suka bentrok antara jadwal dengan jadwal yang lainnya. Nah, biasanya saya paling menyukai menggunakan Trello karena di Trello itu bisa dipisah gitu, bisa dipisah antara kegiatan satu dan juga kegiatan yang lainnya, dan juga di sana bisa meng-invite beberapa orang atau beberapa anggota supaya mereka juga bisa lebih mudah dan juga lebih mengetahui nih tentang apa aja kegiatan atau pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh satu tim. Seperti itu. Selain Trello, Google Sheet, dan juga Google Calendar, saya biasanya menggunakan Canva untuk media desain awal ketika saya ingin membuat suatu konten bersama dengan tim desain di dalam tim Tiamo nih, atau tim aplikasi saya.
Nah, kemudian untuk tools marketing, selain saya menggunakan Google Analytics, biasanya saya juga menggunakan sosial media. Sosial media yang saya gunakan itu ada dua. Yang pertama itu Twitter, lalu yang kedua itu TikTok. Kenapa saya menggunakan sosial media tersebut? Karena saat ini pelajar itu lebih interaktif menggunakan sosial media Twitter dan juga TikTok nih. Nah, di sana itu juga saya bisa menemukan banyak fenomena-fenomena yang sedang saat ini terjadi di kalangan para remaja. Menurut saya, suatu tren pasar itu akan lebih relate kalau misalkan saya melakukan pendekatan atau pencarian data itu melalui sosial media yang memang lekat dengan mereka, supaya saya juga bisa lebih mengetahui kebutuhan para remaja ini atau para pelajar yang saat ini sedang mereka rasakan nih, atau yang sekiranya saat ini sedang terjadi di kalangan mereka. Sekian video penjelasan tentang diri saya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim internship DDB Telkom karena telah memberikan saya kesempatan untuk membuat video resume mengenai diri saya. Dan juga saya sangat berharap besar saya dapat diterima di dalam program internship DDB Telkom dan bergabung bersama dengan tim internship DDB Telkom dalam menjalani kegiatan magang ini. Terima kasih.